Mohon penjelasan persamaan dan perbedaan manhaj dan madhab. Madhab ini lebih cenderung ke dari satu sisi beberapa hal sama, dari sisi lain berbeda, ya. Manhaj ini lebih mendasar daripada madhab. Madhab ini hanya masalah gaya berkesimpulan dalam fikih. Ini yang biasa dipahami dengan makna madhab. Awas, madhab adalah gaya berkesimpulan dalam fikih, metode berkesimpulan dalam fikih. Ada Hanafiyah, pengikut Imam siapa namanya? Nu'man bin Thabit rahimahullah. Nu'man ibnu Thabit rahimahullah. Ada Hanafiyah, ada Malikiyah, Malik bin Anas, ada Syafi'iyah, pengikut Imam Syafi'i Muhammad bin Idris. Ada Hanabilah, pengikut Imam Ahmad bin Hambal. Maknanya setiap faham ini memiliki konsep, memiliki metodologi tersendiri dalam mencari kesimpulan. Ini metodologi inilah yang disebut mazhab. Sebenarnya kita seringkali mengira yang namanya mazhab itu kesimpulan-kesimpulannya, poin-poin intinya. Oh, kalau mazhab Syafi'i begini, kalau mazhab Syafi'i wudhunya begini. Enggak pasti begitu. Makanya seringkali kita baca di dalam satu mazhab, dalam satu permasalahan, di dalam satu mazhab ini bisa 2 dan 3 pendapat. Kenapa? Metodologi cara mencari kesimpulannya sama, tapi bisa jadi sampai kepada kesimpulan yang berbeda. Ini mazhab. Dalam fikih biasanya lebih cenderung dalam fikih. Lebih cenderung digunakan kata mazhab lebih sering dalam fikih. Tapi yang namanya manhaj itu lebih mendasar. Manhaj ini bagaimana konsep dasar dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, kemudian bagaimana dalam memahaminya dan mempraktekannya. Manhaj kita, manhaj salafus soleh, maknanya kita memahami Al-Quran dan Sunnah dan mempraktekkan Al-Quran dan Sunnah, dan juga mempraktekkan agama ini adalah sebagaimana yang diajarkan oleh salaf, yaitu para sahabat. Kita menafikan ide kita, ide kelompok, nggak habis-habis. Kita gugurkan itu semua, kita lihat bagaimana sahabat memahami hal tersebut dan mempraktekannya. Begitu. Ini kita, makanya dibilang manhaj kita, manhaj ini lebih mendasar daripada manhaj. Kenapa? Manhaj ini termasuk konsep akidah yang luas. Akidah kita dalam meyakini akhirat, malaikat, kita dalam masuk tauhid, dalam meyakini tauhid asma wa sifat seperti apa, beda kita dengan golongan selain kita seperti apa. Begitu kan? Mereka mentakwil, mentafsir, mentafwid, kita menerima sebagaimana datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sikap kita mentaati pemimpin, mentaati keberadaan pemimpin, ini masuknya manhaj. Ini hal yang sangat mendasar, lebih mendasar. Para imam itu, para imam-imam ahlu sunnah, dari sisi manhaj sama. Mereka menjadikan juga setelah Al-Quran dan Sunnah, mereka menjadikan sebagai rujukan pendapat dan praktek salafus soleh. Nggak mau mereka bikin hal-hal baru yang tidak ada pada zaman salaf soleh, nggak ada. Dari sisi manhaj sama, cuma dari sisi berhukum fikih memang masing-masing, karena emang beda di negeri-negeri yang ada. Beberapa orang tahu hadis-hadis, pengetahuan-pengetahuan yang tidak diketahui yang lain tahu beberapa hal yang tidak diketahui yang lain. Akhirnya seringkali sampai kepada kesimpulan yang berbeda. Perbedaan mereka ini yang kita bilang kemarin di furu', tidak di usul. Oke? Di furu', tidak di usul. Perbedaan kita dengan golongan yang menyeberang sama kita, yang kita hukumi apa yang mereka lakukan bid'ah dan lain-lain, itu perbedaan kita bukan di furu' tapi di usul. Awas, mereka misalnya mereka meyakini bentuk bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kuburan arwah-arwah orang meninggal. Tuh, tauhid enggak? Itu usul enggak? Usul benar. Kita bilang yang kayak gitu syirik. Dia bilang yang kayak gitu ibadah. Awas. Kenapa? Karena jangan sampai mengira bahwa perbedaan kita dengan mereka itu sebagaimana perbedaan Imam Maliki dan Imam Syafi'i dan lain-lain. Enggak, mereka sama. Para imam itu di akidah, di usul sama. Enak aja. Kita akidah kita, usul-usul kita beda sama mereka. Tegaskan hal itu. Jangan keder. Awas. Ya? Bedanya manhaj sama madhab. Manhaj lebih mendasar daripada madhab.